Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Isnailis sebagai perwakilan dari kelompok saya, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Di sini saya akan membahas mengenai artikel ilmiah yang telah kelompok saya buat, yaitu dengan judul Pendampingan Guru dalam Mengoptimalkan Potensi Anak Penyandang Autis di TK Teddy Bear SLBPRI Pekalongan. Adapun yang saya bahas yaitu yang pertama ada abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan serta kesimpulan. Yang pertama itu ada abstrak. Di dalam abstrak terdapat anak-anak dengan gangguan spektrum autis atau ASD memerlukan bantuan pendidikan yang bersifat individual untuk mengoptimalkan potensi perkembangan mereka. Guru juga memegang penting dalam penyediaan pengalaman belajar inklusif dengan menyesuaikan strategi instruksional, media pembelajaran, dan metode pengajaran terhadap karakteristik serta kebutuhan setiap anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran bantuan guru dalam mengoptimalkan potensi anak autis di TK Teddy Bear SLBPRI Pekalongan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi kelas, wawancara, serta dokumentasi. Hasil dan pembahasan ditemukan bahwa bantuan guru diimplementasikan melalui pendekatan individual, bimbingan bertahap, penguatan positif, dan penggunaan media pembelajaran yang disesuaikan dengan minat anak seperti materi bertema dinosaurus, objek alam, dan aktivitas sensori. Strategi pembelajaran bersifat fleksibel yang didasarkan kepada kesiapan emosional anak, berhasil meningkatkan perhatian, motivasi, komunikasi, keterampilan motorik, kemandirian, dan partisipasi kelas. Namun, guru juga menghadapi tantangan terkait regulasi emosi anak, ketergantungan pada rutinitas, dan keterbatasan media pembelajaran. Kesimpulannya, bantuan guru melalui strategi pembelajaran yang individual dan fleksibel secara efektif mengoptimalkan potensi perkembangan anak autis. Temuan ini menentukan pentingnya memperkuat kompetensi guru dalam menerapkan praktik pendidikan anak usia dini yang adaptif dan inklusif. Kata kunci yang digunakan yaitu gangguan spektrum autis atau ASD, bantuan guru, pendidikan inklusif, pendidikan anak usia dini, pembelajaran individual, serta media pembelajaran. Yang kedua ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat pengertian anak berkebutuhan khusus atau ABK, yaitu anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan secara fisik, mental, sosial maupun emosionalnya yang berpengaruh signifikan terhadap proses tumbuh kembangnya. ABK terdapat banyak golongan, salah satunya itu ada anak autis. Autis sendiri tergolong dalam anak berkebutuhan khusus dengan gangguan sosial, komunikasi, dan perilakunya. Kondisinya bersifat spektrum atau sangat bervariasi antar individu satu dengan yang lainnya. Hak pendidikan anak berkebutuhan khusus tercatat dalam UUD 1945 pasal 31 menjamin hak semua warga. Dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 melarang diskriminasi terhadap siswa dengan penyandang dan khusus. Peran guru inklusif wajib merancang strategi secara fleksibel sesuai dengan karakteristik setiap anak, bukan hanya mengajarkan kurikulum standar saja. Yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu yang pertama, pendampingan guru melalui pendekatan individual. Perbedaan yang diterapkan guru kepada anak berkebutuhan khusus bukan hanya pada perlakuannya saja, tetapi melainkan dengan medianya, metodenya, dan cara penyampaian materinya itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak tersebut. Yang kedua yaitu media pembelajaran adaptif untuk anak usia dini penyandang autis. Media pembelajaran adaptif yang digunakan yaitu salah satunya menggunakan media bertemakan dinosaurus, mulai gambar, audio, visual, maupun media yang lainnya
Hal tersebut dimanfaatkan dalam proses pembelajaran karena anak tersebut memiliki kesukaan dan minat kepada hewan dinosaurus. Yang ketiga, ada respon anak dan kendala dalam proses pembelajaran. Yang pertama, ada anak tantrum atau hiperaktif karena mengonsumsi makanan manis sebelum berangkat ke sekolah, yaitu mempengaruhi konsentrasi anak dalam proses pembelajaran. Yang kedua, ketergantungan rutinitas. Yang ketiga, keterbatasan guru. Dapat disimpulkan bahwa pendampingan guru berperan penting dalam mengoptimalkan potensi anak penyandang autis di TK dan di SLBPRI Pekalongan. Pendampingan dilakukan melalui pendekatan individual yang disesuaikan dengan karakteristik, kemampuan, dan kesiapan belajar setiap anak. Mungkin itu saja hasil dari artikel ilmiah kelompok saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan hasil dari kelompok saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.